Kalau saya terpilih, sekali lagi saya akan memimpin Universitas Palangkaraya dalam koridor yang benar. Kata kuncinya adalah ada 5 unsur keberhasilan. Yang pertama adalah relevansi, bahwa output Tridharma, pengajaran, penelitian, pengabdian itu harus relevan. Yang kedua, selamat siang. Hari ini kami berkunjung lagi ke salah satu bakal calon rektor Universitas Palangkaraya periode 2022-2026. Beliau adalah Bapak Dr. Berkat SPMSI yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Nah, hari ini kita ngobrol dengan beliau tentang pencalonan beliau, tentang latar belakang beliau, kenapa beliau maju sebagai bakal calon rektor, dan mungkin nanti kita akan ngobrol banyak juga tentang program-program beliau seandainya beliau nanti dipercaya oleh anggota Senat. Baik, perkenalkan saya Dr. Berkat SPMSI. Saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Palangkaraya. Saya dalam kontestan pemilihan rektor tahun 2022-2026 ini mencoba untuk bersama teman yang lain mencalonkan diri untuk menjadi rektor Universitas Palangkaraya. Pada intinya, ketika saya mencalonkan diri, saya menawarkan sebuah visi yang menurut saya ini sangat realistis dan dapat kita capai dengan kebersamaan. Saya berharap visi ini adalah menjadikan Universitas Palangkaraya sebagai perguruan tinggi dengan keunggulan, inovasi dan integritas akademik, serta memiliki jejaring global didasari oleh nilai kearifan lokal di tahun 2026 untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, bermoral Pancasila dan berdaya saing tinggi. Nah, visi ini mengandung 5 unsur pokok. Yang pertama, unggul. Nah, unggul bahwa UPR harus unggul secara spesifik. Kita susah masih untuk bersaing dengan perguruan tinggi yang sudah jauh lebih maju. Tapi keunggulan komparatif berciri khas kearifan lokal. Potensi-potensi lokal itu yang bisa membuat kita menjadi unggul dibanding perguruan tinggi yang sudah berkembang maju di Jawa. Kemudian kata kunci yang kedua, inovasi. UPR harus berlomba cepat untuk mendapatkan inovasi. Inovasi itu menjadi hal yang sangat strategis di ranah nasional dan internasional. Dan inovasi yang kita harapkan adalah inovasi yang berkarakter. Kembali, inovasi yang berkarakter, yang berkhas, yang harus muncul di Universitas Palangkaraya dan tidak ada di perguruan tinggi yang lain. Kata kunci yang ketiga adalah integritas. Sivitas akademika Universitas Palangkaraya itu adalah orang-orang yang akan memberi layanan akademik kepada masyarakat, baik lokal, nasional, bahkan internasional. Kita harus berintegritas, kita harus mampu menunjukkan jati diri kita. Kita harus bersih dalam melayani, kita harus terbuka. Dan keterbukaan itu adalah hal yang sangat dituntut saat ini. Supaya Universitas Palangkaraya ini benar-benar memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan pendidikan. Baik itu bagi masyarakat Kalteng yang berkuliah di sini maupun masyarakat dari luar Kalteng yang berkuliah di Universitas Palangkaraya. Yang keempat, kata kuncinya adalah jejaring global. Jadi dunia pendidikan saat ini memang diberi peluang dan terbuka besar untuk membangun jejaring. Baik jejaring itu dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, swasta, media massa, baik skala lokal, nasional, bahkan internasional. Di era saat ini kita tidak bisa menutup diri. Keterbukaan arus informasi global itu menjadi sangat berkembang pesat. Kita tidak boleh terkungkum dalam lingkup kita sendiri. Kita harus keluar, berani
berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas. Dan yang tidak kalah penting, unsur yang kelima adalah kearifan lokal. UPR berada di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Budaya Betang itu menjadi hal yang menjadi penciri kita. Kita jangan gengsi untuk mengangkat kearifan lokal. Kearifan lokal bagi saya bukan kekunoan, tapi kearifan lokal yang dimodernisasi, yang mampu mengangkat harkat, martabat kita sendiri. Karena disitulah kata kuncinya. Ketika kearifan lokal itu mampu mengangkat harkat martabat kita, maka saya yakin kita akan lebih dikenal di tingkat nasional bahkan internasional. Jadi bagi saya, marilah kita kembali melihat bahwa tidak ada kata lain. Kita harus berani punya ciri, punya khas yang spesifik, yang bisa unggul, berbeda dari perguruan tinggi lain. Dengan kata kunci adalah kekhasan lokal, kearifan lokal, sumber daya lokal, dan semua itu harus dipacu untuk membangun bangsa dan negara dari Universitas Palangkaraya. Nah, untuk mewujudkan visi ini, maka saya menerapkan apa yang moto saya jika menjadi Rektor Universitas Palangkaraya adalah Betang Pancasila UPR Jaya Raya. Nah, maknanya adalah Universitas Palangkaraya ini adalah saya anggap sebagai suatu rumah betang, rumah besar, di mana betang itu hidup beragam masyarakat dengan karakteristik keberagaman, tapi mencerminkan 4 filosofi: jujur, adil, kerjasama, dan beradab. Nah, Pancasila itu adalah 5 mutiara indah yang menaungi Universitas Palangkaraya itu. Artinya, ketika saya dipercaya untuk memimpin Universitas Palangkaraya, maka sivitas akademika harus meletakkan dasar yang kuat, berketuhanan, berkeadilan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Saya kira itulah tipe kepemimpinan yang saat ini harus menjiwai sivitas akademika Universitas Palangkaraya untuk dapat lebih maju lagi. Saya kira itu latar belakang saya ingin mencalonkan diri menjadi Rektor Universitas Palangkaraya dengan membawa visi yang jelas, moto yang menurut saya harus kita tegakkan supaya Universitas Palangkaraya berdiri kokoh menjadi perguruan tinggi negeri maju untuk Indonesia masa depan. Terkait dengan yang tadi Pak, bahwa RUU Sisdiknas itu kan yang akan dibahas, itu salah satu poinnya adalah terkait dengan status perguruan tinggi. Yang kalau misalkan saat ini, dulu. Iya Pak. Oh, akreditasi dulu. Akreditasi. Boleh Pak. Gimana Pak? Akreditasi kan menjadi tolak ukur Pak sebuah perguruan tinggi di setiap program studinya. Bagaimana Bapak mencapai misalkan akreditasi unggul dalam saat terpilih menjadi rektor dalam jangka waktu 4 tahun sampai 50%, bahkan mungkin lebih dari itu Pak? Boleh. Jadi intinya sebelum saya wakil rektor bidang umum dan keuangan, saya dipercaya oleh Pak Rektor menjabat sebagai ketua lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. LP. Nah, di situ salah satu tugas utama kita adalah memfasilitasi akreditasi. Dan pada saat itu saya berjuang untuk menaikkan akreditasi program studi. Ada masih banyak waktu itu ketika menjabat, akreditasi prodi kita hanya rata-rata C. Bahkan ada yang kadaluarsa dan belum ada A. Akreditasi belum ada A. Tapi saya optimis bahwa sebenarnya akreditasi itu bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk mencapai unggul. Karena indikatornya jelas, standarnya jelas. Hanya yang salah saat ini adalah cara kita menyusun dokumennya. Kita selalu berpikir menyusun dokumen. Sebenarnya yang lebih utama untuk mempersiapkan akreditasi adalah pemenuhan standar-standar. Sehingga ketika saya menjabat sebagai ketua lembaga,
Saya bisa katakan kepada Sivitas Akademika Universitas Palangkaraya, ada banyak orang mengatakan tidak mungkin prodi di Universitas Palangkaraya dapat A. Unggul ya. Unggul, tapi saya katakan bukan tidak mungkin. Dan itu kita buktikan dengan mendapat 2 Prodi itu. akreditasi A di FISIP. FISIP betul Pak. Kemudian kita menaikkan dari akreditasi yang minimal, yang belum C minimal menjadi B. Itu semua mungkin. Dan itu sebenarnya adalah bagaimana strategi untuk mencapainya. Nah, untuk itu, untuk akreditasi unggul saat ini saya optimis 50%. Bisa tercapai Pak. Bisa tercapai dengan program yang jelas. Jadi kita persiapkan sebuah prodi itu 1 tahun untuk unggul. Banyak caranya. Salah satu cara yang kita lakukan adalah mengisi instrumen-instrumen akreditasi yang kurang nilainya dengan program-program. Kemudian kita berkolaborasi dengan asesor-asesor BANPITI yang memahami konsep itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah kita membangun komitmen bersama. Artinya untuk mendapat unggul itu sebenarnya jelas indikatornya, kita hitung, bisa kita hitung sendiri nilainya sesungguhnya. Hanya saja memang butuh proses, tidak bisa hanya menyusun dokumen borang, LKPS, tapi memang kita persiapkan 1 tahun minimal untuk memproses dari mungkin saat ini B atau baik sekali menjadi unggul. Dan saya sudah memetakan banyak sekali program studi yang saya berani mengatakan untuk 4 tahun ke depan ini, misalnya di Fakultas Pertanian, ada 3 program studi yang sesungguhnya siap untuk unggul. Oh gitu Pak. Yaitu agrotek, kehutanan, dan manajemen sumber daya perairan. Di teknik sipil, itu ada prodi teknik sipil, ada arsitektur, dan ada teknologi informatika. Nah, kemudian di Fakultas Hukum, itu 1 prodi, dan itu sebenarnya gampang untuk jadikan unggul. Iya. Di FISIP tinggal sosiologi. Sosiologi 1 lagi Pak. Itu tinggal didorong jadi unggul. Kemudian di ekonomi. Ekonomi itu siap unggul adalah akuntansi dan manajemen. Nah, kemudian di kedokteran. Itu kalau 1 unggul maka profesinya unggul. Jadi sebenarnya adalah itu semua mungkin. Tapi strategi yang utama adalah tentunya semua ini butuh sumber daya yang tidak sedikit. Makanya saya berharap kalau saya jadi rektor untuk program-program strategis universitas seperti akreditasi unggul, akreditasi internasional, itu maka anggarannya jangan dibebankan kepada fakultas. Tapi harus dibebankan kepada anggaran universitas. Supaya clear. Jangan menganggarkan sesuatu yang nanti itu tidak menghasilkan unggul. Artinya memang kita universitas harus punya program strategis dan itu harus disupport dengan sumber daya antara lain dana dan sarana prasarananya. Nah, untuk mencapai unggul maka tidak ada kata lain juga adalah sistem penyempurnaan mutu internalnya. Karena akreditasi unggul itu syarat perlunya adalah berjalannya sistem penyempurnaan mutu internal SPMI namanya. Nah, SPMI itu adalah suatu keharusan. Karena untuk akreditasi 9 kriteria sekarang itu tidak cuma nilai mutlaknya, tapi ada syarat perlunya. Nah, syarat perlu yang paling sulit dipenuhi adalah ketercapaian sistem penyempurnaan mutu internal. Dan SPMI di Universitas Palangkaraya ini itu mulai ada ketika saya menjabat sebagai ketua lembaga. Mudah-mudahan SPMI memang kita harus akui SPMI kita saat ini masih berjalan tahun 2018, 19 itu sekian tahun. Tapi kalau di IPB, di UGM itu mereka sudah hampir 20 tahun. Jadi siklus PPA-PP-nya itu sudah 20 kali. Kalau di kita mungkin 2-3 siklus gitu. Sehingga memang masih belum optimal. Tapi
itu bukan kata bahwa kita tidak bisa. Sebenarnya semuanya tinggal kita memahami apa sih koridor penting dari pencapaian akreditasi unggul. Nah itu, jadi sesungguhnya saya yakin akreditasi unggul itu bisa kita wujudkan dalam masa 4 tahun ke depan ini. Nah, terkait dengan itu, inilah modal kita untuk bergerak dari PTN BLU menjadi PTNBH, Pak ya? PTNBH, karena minimal 60 akreditasi program studinya 60% itu harus unggul, Pak ya? Itu harus itu. Nah, itu syarat administratifnya. Nah, baru melihat syarat substantifnya, yaitu kemampuan perguruan tinggi untuk menghasilkan anggaran 80% dari kemandiriannya, Pak. Karena 20%-nya masih berupa rupiah murni. Nah, strateginya menurut saya kita harus sudah berpikir bisnis, karena PTNBH adalah badan hukum. Berarti dia mengelola perguruan tinggi dalam konteks sebagai sebuah lembaga bisnis. Nah, tapi bisnis yang diinginkan dari PTNBH bukan bisnis untuk merugikan pelanggan. Karena bagaimanapun dalam teori pemasaran, pelanggan itulah yang mendatangkan income. Kalau pelanggannya tidak ada, apa yang bisa kita bisniskan? Tapi kata kuncinya perguruan tinggi itu adalah kaum intelektual, tridharma. Yang kita bisniskan adalah jasa profesinya, jasa risetnya, jasa pengabdiannya, jasa pengajarannya. Jadi BLU pun tidak boleh membebankan karena ingin BLU, ingin income-nya dapat. UKT-nya dibesarkan, itu korban. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Sebenarnya potensi keunggulan lokal kita tadi sebenarnya yang harus kita dorong. Itu strategi yang pertama. Yang kedua, ya tadi kemitraan. Kemitraan yang saya maksudkan di sini adalah yang pentahelik. Kemitraan multi pihak yang saling menguntungkan, baik dengan dunia usaha, pemerintah, termasuk teman-teman media massa yang akan membesarkan bisnisnya ini. Nah, contohnya saja, kalau UVR punya lahan, kalau kita sewa lahannya kepada pemilik modal untuk membangun hotel, ya nggak ada nilai untungnya sewa lahan itu. Kecil, Pak ya? Kecil, tapi ketika kita ada lahan, kerjasama dengan pemilik modal, bangun hotel, kita ambil bisnisnya. Contohnya, ambil bisnis di bidang kulinernya. Itu akan menghasilkan pendapatan yang sifatnya berkelanjutan. Jadi income regeneration-nya yang penting. Nah, coba kalau disewa lahan. Tersandra lahan kita 50 tahun dengan nilai tidak sampai 1 miliar. Tapi kalau kita bisnisnya yang kita tarik, contohnya kulinernya kita tangani, hotelnya milik pemilik modal, kita sebagai pemasok makanannya. Itu berkelanjutan. Bahkan bisa naik terus, Pak. Iya. Seperti itu yang saya inginkan, kemitraannya. Jadi bukan pemampatan aset yang sifatnya sesaat, tapi memang pemampatan aset yang mendatangkan pendapatan yang berkelanjutan. Itu yang penting. Nah, contoh juga, kalau sekarang kita punya riset. Nah, kalau kerjasama dengan Pemda, itu kerjasama sesaat, hanya kerjasama riset. Anggarannya habis untuk peneliti. Tetapi produk riset itu menjadi inovasi. Inovasi itu yang kita jual kepada dunia usaha. Itu, ini yang menjadi income regeneration-nya. Kita dapat royalti loh dari setiap inovasi itu. Ini yang mendatangkan pendapatan. Tapi kalau dana risetnya selesai, 1 tahun anggaran habis. Nggak ada pemasukan untuk institusi. Yang ada ya untuk peneliti. Itu. Nah, jadi sebenarnya konsep kemitraan untuk membangun BLU atau BH itu ya kemitraan yang pentahelik tadi. Core-nya adalah bisnis to bisnis yang akan mendatangkan pendapatan yang sifatnya berkelanjutan. Jadi income regeneration-nya. Karena untuk perguruan tinggi itu tidak berpikir untuk masa rektor 4 tahun selesai. Tidak. Makanya di dalam salah satu
indikator keberhasilan saya itu adalah sustainability, Oh iya. keberlanjutan. Boleh rektor berganti, siapapun rektornya, tapi sebenarnya bukan berpikir saat untuk rektor itu, tapi berlanjut yang penting. Kita hidup dalam institusi UVR ini bukan berpikir pada saat kita pemimpin, itu kita berpikir untuk saat 4 tahun, tapi berpikirlah untuk generasi ke depan. Karena bagaimanapun keberlanjutan itu adalah penting. Perguruan tinggi ini akan terus tumbuh, itu semakin berkembang. Makanya pemimpin yang dulu itu patut kita hargai. Oh, iya. Mereka punya jasa, meletakkan fondasi yang jelas. Setiap 10 masa kepemimpinan di Universitas Palangkaraya, sejak rektor pertama tahun 80 Pak KM Auso, Iya. itu sebelumnya 2 periode itu Pak Silvanus ya, Iya. itu masih konsorsium apa namanya? Konsorsium. Iya, nah itu jasa mereka itu ya sangat besar Ya. membangun UPIR. UPIR saat ini karena mereka. Ya, meletakkan pondasi-pondasi. Iya, karena yang mereka pikirkan adalah masa depan, bukan saat mereka menjabat. Jadi saya berpikir sustainability itu menjadi hal yang penting. Ketika saya memimpin, saya harus yakin. Ketika saya 4 tahun selesai, bukan lagi saya rektornya, maka sustainability-nya harus tetap dipastikan. Lanjutan. Berarti ini Pak ya, Bapak optimis bahwa kewajiban atau mandatori dari undang-undang untuk perubahan badan hukum perguruan tinggi jadi PTNBH bagi UNPAR bisa tercapai Pak? Ya, kalau memang pemerintah menginginkan seperti itu, siapapun rektornya tidak bisa menghindari. Iya. Yang sekarang kita harus persiapkan adalah kita menghadapi kebijakan yang seperti itu. Ya. Memang tidak mudah, tidak seperti kita berpikir bicara mudah gitu ya. Tapi saya yakin juga pemerintah punya konsep. Ya, untuk. Nah, seperti contoh saat ini, kita bisa menghitung ada berapa sih perguruan tinggi BIH di Indonesia ini? Nah, ada berapa sih perguruan tinggi BLU? Satker 27, BIH kalau tidak salah 11, Ya. selebihnya BLU. Saya yakin tidak akan mampu PTNBH ini secara serta-merta menangani perguruan tinggi yang lain. Mekanisme saya yakin pemerintah tidak ingin menjerumuskan perguruan tinggi ke dalam sesuatu sistem yang yang justru menurunkan kualitas pendidikan. Bahkan saya yakin pemerintah dengan target ingin malah perguruan tinggi kita ini masuk dalam kelas dunia, world class university. Tentunya kebijakan-kebijakan ini pasti juga akan memberi ruang gerak yang kondusif lah bagi perguruan tinggi. Tapi itu semua memang harus menjadi pemicu semangat bagi kita, karena bagaimanapun BLU lebih baik dari Satker, PTNBH lebih baik dari BLU. Artinya tangganya itu jelas gitu. Tangganya harus didaki, iya, tapakin. Prosesnya jelas harus kita ikuti. Kalau kita ingin lebih baik, kita harus berani berubah. Saat ini Satker, kita harus berani berubah menjadi BLU. Saat kita BLU, kita harus berani berubah menjadi PTNBH. Seperti itu. Pak, terakhir Pak, terkait dengan pemilihan rektor mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya Pak, artinya seandainya Bapak terpilih seperti apa, seandainya Bapak tidak terpilih seperti apa nanti Pak, mungkin pesan-pesannya. Adalah akademik atmosfer. Bahwa kita harus menciptakan akademik atmosfer yang kondusif bagi sivitas akademik Universitas Palangkaraya untuk berkarya, berinovasi. Berilah ruang gerak mereka untuk menunjukkan kinerja. Itu kata kuncinya, suasana akademik. Yang ketiga adalah internal organisasi dan manajemen. Tata kelola, tata pamong harus ada, harus kita tegakkan, harus kita jalankan dengan baik, dengan adil, dengan jujur. Ini sebuah institusi pemerintah. Kita harus menjalankan sesuai aturan, norma.
kode etik yang berlaku. Dan ketika semua itu dijalankan dalam koridor aturan yang jelas, saya yakin apapun yang kita lakukan, kita akan bisa mempertanggungjawabkan itu kepada publik. Sehingga menjadi jati diri bahwa UVR itu punya tata kelola tata pamong yang kredibel, akuntabel, transparan, bebas dari kolusi dan nepotisme. Nah, kata kunci yang keempat adalah efisiensi dan efektivitas. Menjalankan sebuah program ini tidak selalu butuh biaya mahal. Tapi ada banyak program yang butuh sumber daya sedikit. Contohnya, ketika kita membangun komitmen, ketika kita membangun unsur kepemimpinan yang baik, itu adalah sebuah hal yang penting. Jadi tidak semua menjalankan kegiatan ini butuh biaya besar. Tapi ketika ada biaya besar, maka kita harus jelas target, capaian, output, outcome-nya. Memberi dampak yang jauh lebih besar dari investasi yang dikorbankan. Nah, kata kunci yang terakhir adalah yang saya bilang tadi, keberlanjutan, sustainability. Kita harus pastikan kualitas ini berkelanjutan. Kita harus pastikan sumber daya kita ini berkelanjutan. Karena bukan saat ini yang kita pikirkan, bertahun-tahun ke depan. Jadi saya menganut konsep ini adalah kesehatan organisasi perguruan tinggi global yang dikenal dengan singkatan RISE, Leadership, Relevansi, Academic Atmosphere, Internal Organisasi, Efektivitas, Sustainability, dan Efisiensi. Jadi sebenarnya konsep RISE ini adalah konsep kesehatan perguruan tinggi secara global. Dan ketika itu kita jalankan, maka baik lokal, nasional maupun internasional dapat mengatakan perguruan tinggi ini sehat, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Nah, seperti itu. Kalau misalkan tidak terpilih, Pak, kira-kira apa yang mau lakukan? Ya, saya kira kontestan untuk Firdrek ini bukan sesuatu yang menurut saya hal yang terpilih tidak terpilih itu bukan sesuatu target, tapi bagaimanapun kita sebagai Sivitas Akademika Universitas Palangkaraya, kalau kita ingin bersama-sama untuk memajukan Universitas Palangkaraya, mulailah kita dengan mencoba untuk menawarkan program-program kerja. Saya yakin saya bukan orang yang haus jabatan, karena saya merangkap juga dari bawah. Ketika saya dipercaya untuk dalam suatu jabatan apapun, dari saya ketua laboratorium dulu, kepala pusat, prinsip saya bekerja, tunjukkan kinerja pada posisi masing-masing. Nah, jabatan itu adalah melekat tanggung jawab. Jadi bagi saya berkarya tidak harus menjadi rektor. Nah, sebagai Sivitas Akademika, berkarya itu adalah suatu kewajiban. Karena kita hidup, dibesarkan, dan berkomitmen untuk membesarkan alma mater kita ini, Sivitas Akademika Universitas Palangkaraya. Nah, saya pesan, seandainya saya tidak terpilih, saya siap membantu rektor yang terpilih. Siap. Dengan program kerja ataupun apa yang saya bisa lakukan. Karena memang prinsip saya dimanapun saya bekerja, tidak cuma di UVR, biasanya di Pemda juga, saya selalu ingin menunjukkan kinerja. Jadi sebenarnya berkarya itu tidak harus punya jabatan, tapi niat yang baik, tunjukkan kinerja kepada setiap orang. Maka saya yakin orang akan menerima manfaat yang nyata. Tidak cuma bicara gitu, tapi buktikan apa yang kita ingin berikan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Itu pesan saya khususnya kepada diri saya, dan juga mungkin teman-teman yang lain, Pak.
Baik, terima kasih. Mungkin itu obrolan kita dengan Bapak Dr. Berkat SPMSI, Wakil Rektor bidang keuangan, bidang umum lah ya, dan keuangan yang saat ini beliau menjadi bakal calon rektor periode 2022 dan 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.